sekarang banyak orang-orang awam kita dibuat bingung dan rancu dengan istilah-istilah ulama. Dengan diangkat sedikit saja, dipopulerkan di istana, kemudian direkomendasikan di mana-mana oleh orang-orang yang berkuasa misalkan. Ini sudah dilabelkan sebagai ulama. Takut kepada rezimnya, takut kepada penguasanya, takut kepada pemilik modalnya. Ya, ini salah satu fakta yang harus kita perhatikan baik-baik dan harus kita sampaikan supaya Anda bisa paham dan tidak terkecoh lagi tentang ada hidangan takdir dari Allah yang harus kita terima ini. Nah, saya ngobrol singkat sama beliau. Intinya tanah ini hanya kurang sekitar berapa tadi Ustaz? 360 juta. Hanya kurang sekitar 360 juta. Saya langsung gerak cepat. 360 juta itu kalau dipotong menjadi 500 ribu, dibagi menjadi 500 ribuan, itu hanya butuh 700 orang. Ayo, siapa yang mau ambil bagian ini? 700 orang ini. Bismillah, saya ngawali. Hari ini saya ngambil 5 juta. Takbir. Allahu Akbar. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya. Kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500 ribu. Insya Allah 500 ribu itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya akan berbicara satu prinsip yang luar biasa membuat orang bingung pada hari ini. Khususnya dalam yang saya maksud adalah kata-kata ulama. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam ada satu orang bernama Bal'am bin Ba'urah. Beliau alim luar biasa, beliau alamah luar biasa, sampai dikatakan pada sirnya Allah beliau tahu. Sehingga apa? Sehingga ulama tersebut, orang tersebut menjadi masyhur di mana-mana dan menjadi ulama besar dunia, bahkan internasional kalau perlu. Mungkin seperti itu istilahnya. Nah, sekarang banyak orang-orang awam kita dibuat bingung dan rancu dengan istilah-istilah ulama. Dengan diangkat sedikit saja, dipopulerkan di istana, kemudian direkomendasikan di mana-mana oleh orang-orang yang berkuasa misalkan. Ini sudah dilabelkan sebagai ulama. Dan orang awam kita ketika tidak tahu tentang sejarah ini, misalkan seperti sejarah-sejarah terdahulu, contoh Bal'am bin Ba'urah tersebut, maka orang-orang tersebut akan menjadi kebingungan dan menjadi fanatik buta. Oh, yang penting ini katanya ulama ini. Hati-hati, perhatikan baik-baik. Anda perlu menonton video ini sampai selesai dan Anda perlu menyimpulkan kembali siapa sebenarnya ulama yang dimaksud pada hakikatnya. Baik, di dalam Al-Quran Allah memberikan peringatan kepada kita semuanya bahwa innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Ini di dalam surat Al-Fatir ayat 28. Artinya begini, bahwa ulama itu seharusnya takut kepada Allah. Dan biasanya ulama itu takut kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan maknanya baik-baik. Mari kita lebih jauh lagi mempelajari daripada lafaz tersebut. Bagaimana yang dimaksud dengan ulama takut kepada Allah dan harusnya ulama takut kepada Allah. Di dalam kalimat tersebut, ulama di sini menjadi fa'il. Jadi adalah subjeknya, yang pelakunya, atau pokok pembahasannya, pokok pembicaraannya. Jadi ulama adalah orang yang takut kepada Allah, harusnya begitu. Dan lafzul jalalah atau Allah ini menjadi maf'ul. Di sini statusnya maf'ul muqaddam. Jadi ulama adalah fa'il, kemudian Allah menjadi maf'ul. Ya. Dan di sini dibalik, ya, catatan dibaliknya di sini di dalam ilmu alatnya, faidatut taqdimil maf'ul huna
hasrul fa'iliyah. Jadi artinya annallaha ta'ala la yakhshahu illa ulama. Jadi orang yang tahu dulu, alim dulu, kemudian takut kepada Allah. Tidak mungkin kalau tidak takut kepada Allah. Maksud saya, kalau tidak paham kepada Allah, tidak tahu kepada Allah, maka dia itu tidak akan pernah takut kepada Allah. Ini yang dimaksud daripada susunan ayat tersebut. Kenapa diadakan namanya maf'ul muqaddam? Karena kalau misalkan lau qudimal fa'ilu lakhtalafal makna. Kalau misalkan fa'ilnya itu didahulukan, maka maknanya akan menjadi berubah. Ini salah satu bukti daripada Al-Quran, tatanan bahasanya sebagai mukjizat yang luar biasa. Contoh, misalkan ini diterapkan, fa'ilnya di depan, maka yang terjadi adalah sebagaimana la yakhshal ulama'u illallah. Artinya mempunyai satu arti kepastian bahwa ulama itu pasti takut kepada Allah. Ini ghairu sahih. Ini tidak benar. Bagaimana kita ketahui hari ini? Dan sebagai fakta yang kita lihat hari ini, bagaimana mereka menjual ayat-ayatnya, mereka menjual nama ulamanya kepada penguasa. Dan ini sudah dicatat di dalam hasanah-hasanah Islam kita. Faqad wujida minal ulama'i man yakhshawna Allah, man yakhshawna ghairallah, maksud saya. Ditemukan, ada dan banyak ditemukan ulama, bagian daripada orang-orang yang alim itu takut kepada selain Allah. Misalkan takut kepada bosnya, takut kepada rezimnya, takut kepada penguasanya, takut kepada pemilik modalnya. Ya, ini salah satu fakta yang harus kita perhatikan baik-baik dan harus kita sampaikan supaya Anda bisa paham dan tidak terkecoh lagi tentang istilah-istilah ulama. Baik, dalam satu kitab Majmu', ya, ayat tersebut katanya yadullu ala anna kullaman khasyiyallaha fahuwa alim. Disimpulkan setiap orang yang takut kepada Allah ini berarti orang yang sudah tahu kepada Allah, faham, alim, tahu terhadap batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, tahu terhadap larangan-larangan yang sudah dilarang oleh Allah. Ini salah satu makna daripada ayat tersebut. Dan ini yang benar. Jadi setiap orang yang takut kepada Allah ini masuk kategori ulama, artinya orang yang tahu terhadap Allah. Wala yadullu ala anna kulla alimin yakhsha. Dan ini tidak menunjukkan bahwa setiap orang yang alim itu takut kepada Allah, belum tentu. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Anda lebih jelasnya, lebih jauhnya, lihatlah di tafsir Baydawi, kemudian tafsir Fathul Qadir. Nah, di situ dijelaskan bahwa afadatil ayatul karimah annal ulama'a hum ahlul khasyah. Bahwa ulama itu adalah ahlul khasyah, memang takut kepada Allah, memang takwa kepada Allah. Wa anna man lam yakhaf rabbah falaysa bi'alim. Dan orang yang tidak takut kepada Allah itu bukan disebut ulama. Ini catat baik-baik sebagai garis bawah bahwa setiap yang tidak takut kepada Allah itu bukan ulama. Contoh misalkan, bagaimana ketika ulama yang takut kepada Allah, dia akan penuh hati-hati, dia akan penuh waspada. Apalagi ini membahas tentang hukum, apalagi membahas tentang akidah, apalagi menggambarkan Nabi Muhammad. Misalkan Nabi Muhammad diberikan istilah-istilah yang negatif, rembes dan lain sebagainya. Ini salah satu contoh. Misalkan ini yang berkenaan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Sifat Nabi Muhammad berjenggot misalkan, ini dikatakan goblok. Ini salah satu contoh. Kemudian salah satu contoh lagi, sifat yang dikaitkan dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi Muhammad suka bergamis. Ketika orang mengikuti baginda Nabi Rasulullah SAW, kemudian gamis menjadi sebuah sasaran mereka untuk dinegatifkan juga. Jadi dikatakan, oh Abu Jahal juga pakai gamis, ngapain pakai gamis, mending pakai batik aja. Ini salah satu tanda-tanda orang sudah tidak ada klik dan link lagi kepada baginda Rasulullah SAW, hatinya sudah jauh daripada Rasulullah SAW. Karena ketika orang cinta kepada siapapun, apapun, dia akan hati-hati membicarakan soal tersebut. Ini salah satu fakta. Nah, Anda lihat baik-baik ketika orang sudah dengan terang-terangan berani berbicara vulgar dan kurang ajar terhadap istilah-istilah syariat yang halal diharamkan, yang
haram dihalalkan. Kemudian yang sah tidak dikatakan sah, dikatakan batil atau batal, yang batal dikatakan sah. Ini adalah salah satu contoh, yaitu man lam yakhaf rabbah, orang yang tidak takut kepada Tuhannya. Baik, kita lanjutkan. Ada satu catatan penting dari Ali bin Abi Thalhah yang disampaikan dari sahabat Ibnu Abbas, yaitu dalam ayat tersebut yang kita bahas tadi, bahwa itu termasuk alladzina ya'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi orang yang betul-betul menanamkan di dalam dirinya bahwa semua tidak ada apa-apanya kecuali Allah yang Maha Kuasa. Ini artinya ulama tersebut. Kemudian ada catatan juga dari Sa'id bin Jabair bahwa al-khusyah itu allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi azza wa jalla. Ini kata Sa'id bin Jabair bahwa khusyah itu takut tersebut kepada Allah, yaitu orang yang mempunyai pembatas antara dirimu dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu catatan yang harus kita garis bawahi. Jadi bukan hanya orang yang banyak ilmunya, pengetahuannya, profesor, doktor, kiai haji, menjadi pengurus ormas atau ketua ormas atau apapun. Itu bukan menjadi barometer daripada ulama. Meskipun ormasnya tersebut mengatasnamakan ulama, tapi khusyah di dalam hatinya, khusyah di dalam kehidupannya, khusyah di dalam fatwanya, khusyah di dalam gerak-geriknya tidak ditujukan kepada Allah, tapi ditujukan kepada penguasa, ditujukan kepada pemberi modalnya. Ini diperhatikan. Kemudian Hasan al-Basri mengatakan al-alim, ini penting, al-alim man khasyar rahmana bil ghaib wa raghiba fima raghiba Allah fih, dan wa zahida fima sakhita Allah fih. Summa tala Hasan innama yakhshallaha min ibadil ulama, dan seterusnya. Kata Hasan al-Basri begini, bahwa orang yang alim atau ulama itu orang yang takut kepada Allah bil ghaib, di waktu dia sendiri. Jadi kalau misalkan ada ulama yang mengajak nonton film porno daripada nonton dakwah teroris, ini sudah termasuk bukan ulama. Karena apa? Karena kalau nonton porno dia sendiri, entah di HP-nya atau di mana. Ini salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri ini bukan ulama. Ya, tidak mungkin orang akan memberikan statement serampangan seperti itu, yang kata-kata maksiat divulgarkan seperti itu. Lebih baik dukung Lady Gaga dan hatinya, keimanannya tidak akan tergoda sejuta Lady Gaga misalkan. Ini bukan ciri-ciri daripada ungkapan ulama. Karena bagaimana man khasyar rahmana bil ghaib wa raghiba fima raghiba Allahu fi, kemudian dia melaksanakan apapun yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita perlu perhatikan baik-baik bahwa hari ini kita sedang dijajah dengan pengkaburan terhadap istilah-istilah ulama. Maka perhatikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW. Beliau menyampaikan satu pernyataan yang harus juga kita perhatikan. Sangat penting untuk Anda ketahui hari ini, karena Anda mempunyai kewajiban bagaimana anak cucu Anda ditempa di dalam satu pendidikan pesantren, di mana anak-anak Anda diarahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Anda melihat santri mengatakan selamat Natal, selamat hari Natal dan lain sebagainya bla bla bla, ini adalah satu contoh bahwa dia sudah diajarkan tidak takut kepada Allah. Anda tahu bagaimana Syekhina Khalil Sidogiri, beliau alim luar biasa, beliau fuqaha luar biasa. Dan yang saya tekankan di sini adalah, kita contohkan di sini adalah wilayahnya, tingkat tinggi luar biasa. Contoh, Kiai Khalil yang ahli fikih, fuqaha. Di waktu sakit beliau masih tanya kepada saudaranya, kepada adiknya, insyaallah, Kiai Hasani bin Nawawi. Apa yang ditanyakan beliau? Apakah saya sudah boleh sholat duduk? Subhanallah, saking hati-hatinya beliau. Beliau ahli fikih, fuqaha, bisa menentukan sendiri kapan beliau bisa sholat duduk, kapan beliau belum boleh sholat duduk. Beliau bisa menentukan sendiri.
Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari, dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe.